wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprila Yolanda. Saya berasal dari UIN Raden Fatah Palembang dengan prodi yaitu Perbankan Syariah dan NIM 2230603240. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi favorit saya di mata kuliah Manajemen Operasional Bank Syariah. Materi favorit saya sendiri yaitu adalah lokasi usaha. Apa itu lokasi usaha? Jadi, lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau juga tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang, suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Tujuan penentuan dan pemilihan lokasi. Dalam hal ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama adalah bagi industri. Bagi industri ini adalah untuk meminimumkan biaya. Lokasi yang tepat mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi, yaitu agar bisa menghemat biaya transportasi. Yang kedua adalah bagi retail dan profesional service untuk memaksimasi revenue. Pemilihan lokasi retail dan profesional service yang mudah dijangkau oleh konsumen akan memungkinkan terjadinya penjualan dalam jumlah yang banyak, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga adalah bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum. Jarak gudang dengan lokasi pabrik yang tepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Dalam hal ini, ada 8 faktor yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama yaitu adalah akses. Akses ini seperti lokasi yang mudah dilalui atau dijangkau untuk sarana transportasi umum. Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Lalu lintas, banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya keputusan pembelian yang sering terjadi spontan, tanpa perencanaan, atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Tempat parkir. Lokasi yang kamu pilih harus mempunyai tempat parkir yang luas, nyaman, dan tentunya aman, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari untuk usaha kamu sendiri. Lingkungan. Lingkungan ini berkaitan seperti daerah sekitar yang mendukung produk yang kamu tawarkan. Contohnya di dekat kampus, di dekat asrama, maupun di dekat perkantoran ataupun sekolah. Persaingan. Persaingan ini adalah lokasi pesaing. Contoh, dalam menentukan lokasi, perlu dipertimbangkannya apakah di jalan atau daerah yang sama terdapat usaha yang sama seperti usaha yang akan kita buka. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini berkaitan seperti ketentuannya melarang rumah makan berlokasi terlalu berdekatan dengan permukiman penduduk atau tempat ibadah. Adapun jenis-jenis lokasi. Lokasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Lokasi absolut, yaitu tempat atau wilayah yang lokasinya berkaitan dengan letak astronomis, yaitu dengan menggunakan garis lintang dan garis bujur, dan dapat diketahui secara pasti dengan menggunakan peta. Lokasi absolut suatu daerah tidak dapat berubah atau berganti sesuai perubahan zaman, tetapi bersifat tetap karena berkaitan dengan bentuk bumi. Sedangkan untuk lokasi relatif, yaitu adalah suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan karakteristik suatu tempat atau wilayah. Lokasi relatif ini memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan, maupun kemajuan wilayah yang bersangkutan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Faktor penunjang keberhasilan pemilihan lokasi usaha. Dalam hal ini terdapat 12 faktor penunjang keberhasilan pemilihan lokasi usaha.
Yang pertama adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah faktor penting karena akan mempengaruhi biaya produksi dan akhirnya harga jual produk atau layanan Anda. Yang kedua yaitu adalah ketersediaan tenaga kerja. Lokasi yang memiliki ketersediaan tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan usaha Anda akan memudahkan proses rekrutmen dan meminimalkan waktu untuk memulai operasi. Yang ketiga adalah kedekatan dengan bahan mentah dan pemasok. Memilih lokasi yang dekat dengan sumber bahan mentah dan pemasok dapat mengurangi biaya logistik dan waktu pengiriman. Yang keempat adalah kedekatan dengan pasar. Lokasi yang strategis dekat dengan pasar akan meningkatkan aksesibilitas konsumen dan memperluas pangsa pasar. Yang kelima, peraturan fiskal pemerintah. Peraturan fiskal seperti pajak penghasilan, pajak properti, atau insentif pajak dapat mempengaruhi biaya operasional dan keuntungan usaha Anda. Yang keenam adalah peraturan lingkungan hidup. Seperti kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup akan menjaga keberlanjutan bisnis Anda dan menghindari potensi masalah hukum atau reputasi. Yang ketujuh, yaitu layanan umum. Ketersediaan infrastruktur seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi yang baik sangat penting untuk kelancaran operasional usaha Anda. Yang ke-8 yaitu adalah biaya lokasi. Seperti biaya sewa atau pembelian tanah dan bangunan akan mempengaruhi struktur biaya Anda. Sehingga memilih lokasi dengan biaya yang sesuai dengan anggaran perusahaan Anda adalah sangat penting. Yang kesembilan adalah ketersediaan transportasi, yaitu adalah aksesibilitas terhadap jalur transportasi utama seperti jalan raya, pelabuhan, atau bandara akan memudahkan distribusi produk Anda dan mengurangi biaya logistik. Yang ke-10 yaitu adalah permasalahan kualitas hidup dalam masyarakat. Lingkungan sosial yang stabil dan kualitas hidup yang baik akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan keamanan operasional usaha Anda. Yang ke-11 yaitu adalah valuta asing. Jika bisnis Anda terlibat dalam perdagangan internasional, fluktuasi nilai tukar valuta asing dapat mempengaruhi harga bahan mentah dan margin keuntungan Anda. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah kualitas pemerintah. Kualitas pemerintah setempat akan mempengaruhi stabilitas politik dan regulasi bisnis yang dapat berdampak pada kepastian hukum dan investasi jangka panjang. Pertimbangan lokasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang pertama adalah lokasi kantor pusat. Biasanya berada di ibu kota negara untuk memudahkan koordinasi dengan bank sentral terkait kebijakan dan regulasi perbankan dengan pertimbangan dekat dengan pemerintahan dan ibu kota negara atau provinsi. Yang kedua adalah lokasi kantor wilayah, yaitu dapat dipilih di ibu kota provinsi agar memudahkan koordinasi dengan kantor wilayah bank sentral dengan pertimbangan luas jangkauan wilayah, akses ke berbagai daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, dan berada di ibu kota provinsi. Yang ketiga adalah lokasi kantor cabang utama, dipilih di ibu kota kabupaten atau kota madya, yang mudah diakses dari berbagai arah, berada di jalan raya besar, dan pertimbangan dekat dengan pasar, industri, perkantoran, perumahan, tenaga kerja, serta ketersediaan sarana dan prasarana di kawasan industri. Yang keempat adalah lokasi kantor cabang atau kantor cabang pembantu, berada strategis di kota dengan akses luas kepada nasabah sesuai dengan segmen pasar yang dipilih. Yang kelima yaitu adalah lokasi kantor kas. Posisi yang strategis tidak harus di jalan raya besar, dapat dipilih berdasarkan target pasar seperti perumahan atau tempat kampus. Yang keenam adalah ATM, penempatan pada titik-titik strategis di mana masyarakat sering berkumpul dan melakukan transaksi. Dapat berada di dalam kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, daerah perkantoran, rumah sakit, lembaga pendidikan, bandara, pelabuhan, terminal, dan tempat strategis lainnya. Kesimpulan, penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha.
Pemilihan lokasi yang tepat dan strategis sangat penting untuk menjamin kesuksesan usaha di masa depan. Lokasi yang strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan usaha. Dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi. Karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang dan akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Baik, terima kasih. Itu saja penyampaian materi di video kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.